Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsep pendidikan inklusif. Ya, jadi istilah inklusif itu dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam ranah pendidikan, istilah inklusif itu dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, kemudian pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam program sekolah. Nah, konsep pendidikan inklusif ini memiliki pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak tersebut ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial di sekolah. Untuk pendidikan inklusif sendiri sebenarnya juga merupakan perkembangan terbaru ya dalam pendidikan saat ini, di mana dalam pendidikan inklusif itu nanti model pendidikan itu akan diberikan kepada anak-anak yang punya kelainan secara formal, kemudian nanti ditegaskan juga dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan pada bulan Juni 1994, di mana dikatakan bahwa prinsip yang mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan itu semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Nah, yang berikutnya apa tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif itu sendiri? Jadi ada dua paling tidak tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusi. Yang pertama adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai akan adanya keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Nah, di sini pendidikan inklusi ini berdasarkan objeknya bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah inklusi tunanetra. Jadi inklusi tunanetra adalah pendidikan inklusi bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan atau rusaknya penglihatan atau buta total. Nah, pendidikan inklusi tunanetra ini peserta didik akan diberi alat bantu software ya dalam komputer atau laptop ya, nanti yang akan diinstal yang dinamakan dengan software JOS. Ya, nanti JOS itu akan diinstal pada PC atau laptop sehingga nanti semua tulisan itu bisa diubah menjadi bunyi oleh software tersebut. Sehingga bahwa dengan bantuan JOS ini maka penyandang tunanetra tidak lagi ada kendala di dalam belajar. Ya. Jadi di dalam laptop itu nanti tunanetra sudah bisa mengakses semua masalah yang ada. Jadi misalnya internet ya. Jadi dia tidak ada masalah untuk bisa mengakses internet, untuk mengetik ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah inklusi tunarungu. Jadi inklusi tunarungu itu adalah pendidikan inklusi untuk anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Nah, untuk itu diperlukan alat bantu yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa mimik ataupun juga bahasa isyarat ya. Jadi misalnya kalau A gitu ya, seperti ini.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah inklusi untuk tunadaksa. Jadi inklusi untuk tunadaksa ini adalah pendidikan inklusi untuk anak yang mengalami cacat fisik, ya, berupa tidak memiliki anggota tubuh yang mungkin tangan, kaki, gitu ya, ataupun juga punya kaki maupun tangannya tidak dapat berfungsi secara baik. Nah, kemudian bagi sekolah sendiri seperti apa? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan juga menghargai akan adanya perbedaan. Kemudian yang kedua, sekolah harus juga siap untuk mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru juga dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kelima, guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Nah, jadi saya kira itu yang kita sampaikan terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.